tim dan jangan menjatuhkan kedua tim, apalagi menjatuhkan publisher. Ya, Jangan. Karena gimana? tadi ada yang aneh-aneh bro tadi bro. Ya. Ada yang orasi-orasi nggak jelas. Ya, balik lagi ya. Kita juga baca komen kalian, kita di belakang panggung kita selalu menyampaikan pendapat-pendapat kalian. Betul. Kan. Tapi kan kita aja sudah dengar. Oke, kali ini masih ada pertarungan, tapi tetap lah semua apapun yang kalian coba tulis di komen kita bakal baca dan kita sampaikan, karena kan ini kan keluhan kalian juga, dan ya kita pengen game ini pengen terus main game ini gitu kan sampai kapanpun. Maka dari itu ya emang harus ada perbaikan, tapi kita nggak tahu dari sudut pandang mereka seperti apa. Yang jelas kita bakal masuk ke dalam game kedua kali ini, di mana ternyata dari Nico Spesif nggak ada kendor-kendornya. Sekali lagi masih bermain ke depan. agresif. Yosan masuk ke arah depan kali ini dengan Rolling Thunder, cukup gagah dan berani, tapi terlalu berbahaya. Masih early game pak, dan ditambah hero-hero mereka kan hero late game semua nih. Mungkin di awal-awal kebantu lah sama Fennec yang kita tahu sendiri dari segi push power dan juga targetingnya cepet banget buat punish tower, entah itu mungkin unit target player juga. Nah mungkin sebetulnya Fast One di sini mereka memanfaatkan beberapa repositioning aja, mereka menghindari 5v5 situation. Udah goalsnya itu aja, mereka membutuhkan farming point. Meta petani kali ini harus dilakukan sama mereka tadi, harus cabut menuju ke bagian belakang, karena kalau tidak bakalan di peel off oleh seorang assassin di sana dengan beberapa cakar yang sudah dikuasainya. Dan ada sekitar 3 player yang mencoba untuk melakukan upaya setup, namun Rins nggak takut walaupun di sana ada Flying Spear dan juga ada Mark of Thief ya. Jadi ya aman-aman ya. Aman-aman aja, dari keduanya juga masih coba reset, tapi sekali lagi dari Nico Spesif masih coba bermain agresif kali ini. Langsung ada boleh di-kiss, gak konek karena siapapun, ditemenin sama seorang Sugar Mini, makin kuat dari seorang Zimi, tapi tertinggal di arah belakang. Belum punya Venom kali ini, belum di-kiss yang terjatuh jalan lagi, membuat HP-nya langsung bertambah, dan justru 2 orang yang coba mengejar ke arah seorang Zimi menjadi makanan untuk kawan-kawan dari Nico Spesif. Gokil banget, dan ditambah kali ini mereka mendapatkan 1 pun di poin eliminasi lagi. Sugar Mini sangat amat efektif dari segi heal dan sustainability yang dimiliki oleh tim Nakus Spaceship, karena mereka sudah banyak sekali damage output dari 4 hero yang mereka miliki. Rins akan mencoba untuk datang membuang satu shuriken toss-nya, namun ada yang coba untuk datang kali ini, yaitu di bagian bottom lane. Namun sayangnya Kyosan masih bisa mengamankan Abyssal Dragon tersebut, dan gak ada steal sama sekali dari Nakus Spaceship walaupun sudah diganggu oleh 2 hero di sana dari Yena dan Paina. Yes, Fast One kali ini ya bisa gue bilang udah mulai cukup aware terhadap objektif-objektif di early game, karena itu yang bisa membuat mereka seimbang ya, belum menuju masuk ke arah mid gamenya. Tapi di sisi atas kali ini lihat ada pergerakan agresif dari 3 orang. Rins kali ini bakal coba di shutdown kah, tapi enggak, nyatanya masih tetap dikuasai jungle dari arah Vesua. Nico Spesif cukup berani kali ini, Zimi dan juga Sugar Mini menjadi combo yang cukup menyeramkan. Udah ada perebutan kali ini, langsung coba dikeluarin dari breakernya, masuk ke arah 3 orang, tapi gak masalah, masih bisa cabut juga. Lo lihat pak, itu ambulan membuat seorang Zimi agak kendor pisan. Iya, itu cukup pakai cleansing doang ya sama heal area yang dimiliki sama Paina. Sebetulnya tim Nakus Spaceship udah aman untuk melakukan killing spree gitu kan. Cuman sayangnya dari Fast One itu sendiri mereka membutuhkan waktu, timing mereka masih banyak banget. Ibaratnya nih mereka anak muda-mudi sekarang nih dari Indonesia nih ya kan. Jadi pemuda-pemuda harus membutuhkan waktu untuk farming duit mereka. Sama seperti Fast One juga. Kalau misalkan kalian mencari cara instan tidak bisa. Kalau misalkan kalian mau cara instan harus mengeliminasi salah satu player kalian. Nah itu dia ya, emang yang instan-instan tuh selalu ada resikonya lah ya. Selalu ada resikonya, tapi lebih berbahaya daripada yang gak instan. Di arah bawah kali ini Kelsar langsung coba makan ke arah seorang dalam, tapi lo lihat satu mode Moonful kali ini langsung coba dibuka. Di sana udah ada Lucky Strike yang langsung coba dikombin dengan satu penggunaan flicker yang cukup baik dan berhasil menumbangkan seorang Kyosan. Kali ini dikuasai kembali dari setiap jungle petting dari arah Vesua. Ngetrapnya jauh banget pak. Kenapa? Nge-trapnya jauh banget. Jauh banget ya. Ngetrapnya Nakus Spaceship jauh banget. Padahal mereka di sini networknya nggak lead jauh banget gitu kan. Tapi dari segi trapnya mereka udah pede gitu kan, mau nge-trap sampai menuju ke bus small camp di bagian sebelah kanan dari Fast One. Tapi Zami nampaknya terkena lah di sana satu Flying Spear, dan bahkan ada Astral Loop yang bakalan coba untuk dibuka, dan juga Fallen Star. Kenshin masih coba untuk menunggu, namun Sakti kali ini mencoba untuk masuk dengan penggunaan satu jungle strike yang berada di bagian sungai, sangat amat jauh sekali, dan bahkan dikoneksikan lah di sana satu menuju kedua player dari seorang Hilda dan juga Sakti. Yes, hati-hati. Kali lagi dari seorang Kyosan kali ini harus coba mundur terlebih dahulu dan menjaga jarak. Venom bakal coba dibuka, Cliff Breaker kali ini bakal coba masuk, tapi 4 orang dari Nico Spesif Hobbit habis-habisan untuk mendapatkan 1 Mega Golem kali ini.
Bahkan berhasil dapetin juga gue lihat-lihat. Dan 12 kali ini mereka coba menjaga satu posisi juga. Kenapa? Ada apa lagi nih Pak? Bapak kenapa bahagia? Pas lu tadi suaranya kayak melengking gitu ya, katanya suaranya mirip kayak Mr. Tree di One Piece. Waduh. Itu suara bayi kodok bro. Oh iya, iya. Iya katanya kayak suara Mr. Tree, gue nggak nonton One Piece, jadi nggak tahu sih sayangnya ya. Dan oke, kita bakal melihat seperti apa fight yang ada di bagian top lane. Kali ini Xiaomi mencoba untuk membuang beberapa stack yang Bloody Kiss pun aktif di sana. Kenshin akan di-dive dari bagian belakang karena memang ada satu Dragon Strike yang masih coba untuk disimpan di dibuka, dan akhirnya Arcadia berhasil di-take down. Masih ada 2 player di sana. Kenshin masih belum bisa balik, bahkan ketika dia mengeluarkan satu clip breakernya, Sugar Mini akan coba untuk di-commit oleh Sakti karena Mark of the Hunter sudah dibuka, namun sayangnya nggak ada follow up lagi karena Sugar Mini terlalu keras Bapak. Ya, ini sebenarnya gue bisa lihat ya, Legolas Massive itu mungkin kan barengan terus ya, tapi PS1 ini masih tetap penasaran dengan coba rotasi sendiri-sendirian. Dalam artian, Sakti ini sebenarnya bisa loh menjadi orang terdepan untuk menerima beberapa damage bersama dengan seorang Kenshin, karena dari tadi targetnya cuma Kenshin doang seorang, itu ngebuat pertarungannya seakan-akan cepat. Padahal kalau ada seorang Sakti plus Kenshin jalan bersamaan terus diajakin berantem, pasti sama-sama memiliki durability yang besar juga, sehingga dari seorang Kyostan plus dari seorang Arcadia dan Hilda bisa aja ngedapetin satu orang tidaknya. Tapi kalau kita lihat Assassin kali ini masuk terlalu dalam, langsung ada breaker juga dari seorang Kenshin kali ini, tapi dari belakang Assassin harus coba tumbang. Sugar Mini sedikit jauh untuk memberikan bantuan, Zimi pun baru aja datang. Waduh, agak susah sih tadi cliff breakernya di tempat Pak. Ya, Dengan skill satu yang sabitnya juga nggak akan jauh-jauh Pak. Jadi oke lah, ya udah. Dari Nako Spaceship juga mereka nampaknya bakalan langsung aja melakukan split push position, dan Fast One pun di sini mereka bermain harus lebih sabar kembali karena pressure yang diberikan oleh Nako Spaceship mungkin akan menunggu ketika Assassinnya sudah get ready. Dragon Sprite yang sudah nggak available untuk seorang Aoi udah pasti nggak bakalan bisa menyelamatkan nyawanya dia sendiri ketika tadi di bagian top lane sudah digunakan. Dan coba untuk split push lagi dari bagian side lane-nya, dari Hayate dan juga Yena yang aktif banget untuk melakukan clearing wave, dan dua-duanya juga cepet baik. Ini dari segi clear wave power aja udah beda. Nako Spaceship memiliki Yena, Spinning Sickle, Present Strike, terus juga ada Shuriken Toss. Namun kalau Fast One paling sakti doang yang cepet karena di atas lane lama Pak untuk clear wave-nya. Jadi timing yang seperti ini yang bakalan dimanfaatkan sama Nako Spaceship. yes, ini bakal dimainin terus-menerus ya. Bahkan kalau kita lihat juga rotasi dari tadi yang mulai itu adalah kawan-kawan dari Neko Spaceship terus gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan 4 orang udah mulai kelihatan bergerak di arah bawah, kali ini berfokus untuk mendapatkan satu tower tier kedua. Masuk sudah dari seorang Zimi kali ini. Awi yang coba putar dari seorang Assassin. Dragon Lord bakal coba dibuka terlebih dahulu dan connect masuk ke seorang Arcadia. Oke, Genesis Flash kali ini berhasil mendapatkan seorang Zimi. Tapi di sisi atas Kyosan agak sedikit kesulitan untuk melakukan satu clearing wave. Hati-hati 12. Siapkah untuk ke-dive? Enggak, ternyata kali ini enggak mau berlebihan juga ya. Ya, nggak mau berlebihan, dan Fast One-nya juga kayaknya mereka udah tahu kalau misalkan pressure untuk yang kedua kalinya akan dilakukan. Cuman setelah itu, ketika mereka sudah kelar menghabiskan jungle-nya Fast One, mereka bakalan berpindah menuju ke objektif. Ini bakalan terjadi lagi di Jambu kayak game yang sebelumnya, dan ternyata Full Moon Mode-nya kena. 12 di sini akan membuang satu Spinning Sickle dan juga Presence Strike yang menuju ke bagian belakang karena mereka bakalan mencabut terlebih dahulu, dan Fast One-nya justru akan langsung berpindah menuju ke bagian mid lane karena Paina dan Yenanya bakalan berpindah menuju ke bagian sana. Tapi Sugar Mini dikebukin 3 orang, nggak bonyok, masih ada setengah HP di sana Bayi Kodok, dan bahkan buying time Painanya membuahkan satu Holy Dragon Pak. Gila, kagak mati tuh penanya ya. Bener-bener solid kali ini, tapi Lolof di sisi atas bakal coba masuk kali ini. Phoenix kalau autotek sakit sekali bro di sana, berhasil melakukan satu, tapi nampaknya dari seorang Lolof juga terlalu jauh sehingga Sugar Mini tidak bisa memberikan bantuan terhadap seorang Lolof dan harus tumbang juga satu tukar satu. Arcadia ini menjadi salah satu mempunyai peran penting masuk gua, dan sekarang dari seorang Hilda karena coba terpick off juga dari arah kanan. Bahkan tadi ya ada satu serikatan yang cukup bagus dari arah seorang Lens. Yes, Prince nampaknya agak sedikit sulit bagi beberapa perkara di bagian mid lane sebetulnya. Cuman kalau mau dilawan sama siapapun oke-oke aja sih, Riz nggak bakalan takut ya kan. Dan ditambah di sini dari Falcon juga behindnya udah sekitar 4 ribuan. Ini mirip banget seperti game yang pertama. Kalau game yang pertama mungkin 5 ribu ya di menit 10-30 detik. Cuman kalau di 9-30 detik beda 4 ribu mungkin bakalan sama lagi karena bakalan di-kite lagi dan akan diamankan satu poin eliminasi. Yang mana dia satu ultimate dan juga penggunaan satu retaliate di sana kayaknya nggak kelihatan karena di awal-awal sudah dibuka begitu saja dan akan ditarik sedikit demi sedikit menuju ke bagian belakang karena Fast One membutuhkan waktu kembali. Ternades ultimate yang lumayan lama sekali dari sisinya karena terkena satu flying spear. Cuma sayangnya Fast One bakalan nge-let go Mike Golemnya untuk yang berapa kalinya ini.
udah ya justru kita hitungnya dapat berapa kali nih dari seorang Kyosan ya untuk jungle ya. Karena dari tadi, dari early, dari menit 1 udah dikuasain, bahkan sekarang sekali lagi Bro. ada Dolov yang berhasil numbangin seorang Kyosan. Gak bisa lari Bro. kemana-mana, dikejar terus sama seorang Dolov. Nanya kali ini benar-benar memiliki dendam terhadap seorang Fennec ya. Bro, susah sih kalau menurut gue sih, karena Panic itu kan hero early. Kalau misalkan dia dipaksa untuk masuk menuju ke late game, dia dibantu lah, oke lah sama 4 player yang lainnya. Tapi untuk di late gamenya dia butuh red terus gitu kan, rush at power terus gitu. Mereka butuh waktu seperti itu. Dan bahkan Nako Spaceship mereka all in, dan bahkan ada split push juga yang dilakukan sama mereka ketika mereka memiliki satu infinite player di sana di bagian top lane di cast, dan di mid-nya pun di push oleh Aoi, dan bahkan Yenanya pun langsung nge-press menuju ke bagian bottom lane dan akan dikenai lah satu burung hantu di sana. Flop menuju kedua player, namun sayangnya Kyosan dan juga Kenshin di bagian top lane masih bisa melakukan Yes, tapi kalau kita perhatikan juga Nako Spaceship kali ini masih tetap berotasi secara bersamaan. Ingat, Garmini dengan satu healingnya bisa membuat kawan-kawannya juga memiliki durability yang cukup kuat. Sedangkan kalau kita perhatikan, udah ada Flying Spear yang masuk karena satu orang. Azimi, hati-hati. Harus mundur bersama dengan seorang Rince juga. Karena tadi sempat menerima cukup banyak. But kalau kita perhatikan juga di sisi atas, tengah dan juga bawah bakal coba di-push secara bersamaan. Menunggu objektif selanjutnya yang spawn, baru akan melakukan push secara bersamaan ya. Iya ya, terus secara bersamaan itu yang ditunggu sih kayaknya dari Nako Spaceship. Ditambah adanya Markov di antara yang dibuka Retaliat pun di sana bakalan langsung melakukan upaya body block, tapi 12 hanya kehilangan sekitaran 2/3 HP-nya, dan bahkan dia masih bisa berubah menjadi Half Moon dan bisa Crescent Strike lagi ke belakang, Bayu. Yes, bisa reset ya. Dan masih berhasil selamat juga. Kali ini udah ada Holy Dragon juga yang bakal coba diamankan oleh kawan-kawan dari Nako Spaceship tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes sama sekali. Bahkan kalau kita perhatikan, First One harus coba bermain secara grouping karena Venom sekali lagi bakal coba masuk. Udah ada Dragon Wars juga yang bakal coba Konikara Dorong sekaligus coba melarikan diri dari serangan Kyosan. Untung saja masih ada Rolling Thunder kali ini masih berhasil selamat, tapi nampaknya untuk tower tier 3 alias high ground tidak akan bisa selamat karena udah ada Venom. 5 orang. Venom yang masuk karena 2 orang di arah belakang di sana. Coba berfokus terlepas Balik. tapi clearing wave bakal dilakukan dengan begitu cepat dari PS1. Lari Patrick karena memang saat ini damage output yang dimiliki oleh Fast One sudah mulai berasa. Satu Genesis Flash sudah dicoba untuk dibuka oleh seorang Hilda di sana, namun sayangnya gak mengenai siapa-siapa. Nako Spaceship mereka melakukan upaya kiting 40 detik kan bakalan menunggu satu player yang bakalan lagi muncul di match yang kali ini, karena Nako Spaceship hampir 100% ini 98%-an semua objektivitas ada di Nako Spaceship, dan bahkan mereka bakalan terus memberikan invasi, terus memberikan pressure ke semua lane dan juga jungle yang dimiliki oleh Fasman. Dan ada Batu Pekunda, Sakti, awas ketarik sama Tante Peres di sana, dan ternyata Onisan dengan ultimate-nya Sakti berhasil di-take down gitu saja, dan ada clip breaker bomb yang sangat amat baik, tapi sayangnya Renzo harus tumbang begitu saja. Zami akan dikejar oleh hutang nampaknya, dan karena Arcadia di sini membutuhkan uang, dia langsung membunuh seorang Zami nampaknya ya. Waduh, seperti saya ya. Dikejar-kejar dong. Tapi menarik Saya ya. juga. Padahal bukan saya yang punya. Yang menarik kalau kita lihat dari First-One berhasil numbangin 2 orang sekaligus, dan ini yang mesti dicari sama kawan-kawan First-One, melihat satu kesempatan di mana ada satu player yang emang jauh yaitu seorang Velos. Maka dari itu 5 lawan 4, tapi sekarang dari seorang Kyosan kali ini bakal jadi incaran utama. bro. Ini bro. udah nggak bakal bisa untuk menjalankan rencana split push gitu kan dari seorang Kyosan. 08. Kenapa? 083 itu nomor apa sih? Aduh. Ada ya, itu nomor Indonesia lah pokoknya, Iya, biar iya, iya. jadi 08. Oke, ini agak sedikit susah kalau misalkan split push yang dilakukan sama Paswan itu selalu kedikte sama Nako Spaceship, hingga ini akan menjadi pundi-pundi kill terus untuk Nako Spaceship, dan Fennec-nya nggak bisa dapetin objektif yang baik. Dan bahkan ada satu kena iblis yang dibuka, Shuriken Tasa sakit banget pak, dan satu ultimate di sana bakalan langsung dibuang aja dari seorang Kenshin. Cliff Breaker-nya sayang sekali di tempat kembali, dan Rin still survive. Yes. Bertahan, masih survive, tapi sekali lagi lo lihat nih ada seorang Dolov yang akan menunggu banget lagi terlebih dahulu ya. Kenapa? Anda kenapa ketawa? Coba. Kenapa meta Fennec feeder? Ada. Kan Fennec feeder di sini nggak ngasih gold ya. Nggak ada impact-nya juga, nggak bisa ngebuka Piston justru dari seorang Kenshin kali ini yang bakal menjadi incaran utama.
Dan ini udah mulai regroup lagi ya. Artinya Nako Spesifik dari tadi mereka mainin 4-1, terus setiap ada objektif berkumpul mereka langsung main berlima. Cepet banget, berbeda dengan Fast1 yang terlalu banyak ke speed up sehingga mereka harus kehilangan banyak momen juga di setiap jungle yang mereka miliki. Bahkan kalau kita lihat sekarang kali ini, udah ada satu Infinite Slayer juga yang spawn dan siap untuk dipanen sebenarnya oleh kawan-kawan dari Neko Spesifik, tapi Neko Spesifik juga nggak mau terlalu gegabah karena momen comeback bakal terasa jika dari seorang Kyosan dan juga Arcadia mendapatkan momentum nih ya. Iya, karena memang Fast1 kan late game nih. Jadinya ya mereka masih punya nafas yang baik lah. Dan mereka juga masih memiliki higher ground secara baik. Dan Kenshin pun di sana udah melakukan upaya bass check. Tapi awas, dead bass yang dicek sangat mantap sekali. Dengan penggunaan satu Polestar dan bahkan dengan adanya Flying Spear di sana membuat positioning yang dimiliki oleh tim Nako Spaceship berubah terus. Mereka boleh ada di satu pas yang sama dan Arcadia menjadi caranya Dragon Strike langsung di instant kill dan Arcadia menggila begitu saja walaupun ada satu yang terpeniti dia nggak bakalan bisa survive untuk nyawa dia yang kedua dan bahkan Kenshin terkena beberapa Holy Summoners damage dan Kenshin pun ter-take down. Sakit sekali damage output dan Nako Spaceship padahal aheadnya cuma 3.000-an bapak. Ya ampun, ya itu udah kerasa banget kalau kita lihat ya. Dua orang bakal langsung coba di take down. Fast1 kali ini masih coba untuk mencari informasi dari seorang Sakti. Tapi Sakti bakal coba di zoning terus menerus sama seorang Zimi. Bahkan kalau kita lihat, udah ada player yang nampaknya tidak bisa dan tidak mungkin untuk diperebutkan kembali. Kali ini Kyosan udah benar-benar menjaga jarak, bahkan gak berani untuk melakukan satu split push di arah bawah. Padahal memang informasi yang dimiliki juga minim, maka dari itu lebih baik berhati-hati. Tapi sekarang ada seorang Zimi melihat satu kesempatan kali ini, Venom bakal coba dibuka. Tapi terlalu jauh, masih berhasil reset terlebih dahulu. Berhasil reset, Kyosan bukannya mid. Nah itu dia nih, menjadi pilihan baik. Kyosan mid atau bukan sih? Kyosan kan itu kan lagi main jungle. Main jungle ya? Iya. Nah ini masih 06 nih guys nih. Masih belum nomor Indonesia nih, gue menantikan sih. Nomor Indonesia ya kan. Nah kalau misalkan kita melihat dari tim Indonesia ada meta tersendiri. Kalau di Vietnam kemarin dari seorang Yuzon ya, itu dia menggunakan meta ya Rocky Feeder ya kan. Kalau sekarang ada meta Phoenix Feeder. Aduh ya, dan buat yang nanya nih, aku gak mau nanggung itu. Buat yang nanya, ini baru game kedua. Di match pertama kita masih ada 2 match lagi. Jika ini berakhir dengan 2-0 tapi berakhir 1-1, kita bakal lanjut ke arah game yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan kali ini Infinite Slayer bakal masuk terlebih dahulu terhadap satu tower tier 3. Tapi lo lihat dari serang tim Venomnya masuk ke arah 4 orang sekaligus. Lo Dikisah bakal connect tapi menerima damage terlalu banyak. Tidak bisa kayak seperti itu. Dan kalau kita perhatikan kali ini masih ada usaha juga. Dimana kalau kita lihat udah hunternya tadi kontak ke arah 4 orang tapi gak bakal bisa dilanjutkan. Flying Spear-nya masuk ke arah Sarang ini. Udah ada Cliff Breaker juga. Kontak ke arah 3 orang. Tapi di arah belakang. Assassin berhasil berbangun satu, bahkan dari 3-14 udah ada 4 orang yang harus tumbang tersisa sendirian dari seorang Kyosan. Tidak akan bisa berbuat banyak, sedangkan dari seorang Sakti masih bisa bertahan karena memang baru aja bangkit gitu kan. Baru aja bangkit dari seorang Sakti dan Kyosannya di sana finally berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Dan kita lihat dari Nako Spaceship yang masih tetap memberikan pressure menuju ke bagian mid dan juga bottom lane. Mumpung masih ada 3 player yang menunggu respawn time-nya. Fast1 di sini harus segera sigap melakukan upaya defense dan ada Mark of the Hunter yang dibuka. Rita lihat pun di sana untuk melakukan upaya bela diri dan Dragon's Rage yang dibuka untuk melakukan upaya escape dan Nako Spaceship berhasil mendapatkan 2 poin atas Fast1 di match yang pertama di hari ini.